Halo semuanya, selamat sore buat kita. Nah, di video kali ini sahabat semuanya, saya mau berbagi ke teman-teman semua. Nah, di sini kita akan mereview beberapa jenis pestisida, baik fungisida dan insektisida yang kita gunakan untuk proses pembibitan tanaman kentang ini. Nah, di video kali ini teman-teman, di sini saya mau review ini salah satu jenis fungisida, yaitu Ditain MM45 dengan bahan aktif mancozeb 80%. Nah, bentuknya teman-teman seperti ini. Nah, ini sudah diganti dari perusahaan sebelumnya, dari Do Agroscience. Nah, sekarang sudah dipegang oleh Corteva ya. Nah, ini perusahaannya berganti, tapi kalau merek ataupun bahan aktif dan nama pestisidanya masih tetap sama, di Ditain MM45 80 WP dengan bahan aktif mancozeb 80%. Nah, mancozeb ini adalah salah satu fungisida kontak dari golongan M ya. Jadi ini sifatnya masih protektif, artinya masih hanya sebagai perawatan. Nah, kalau untuk pencegahan ya hampir sama teman-teman, tapi kalau untuk mengobati bagi yang sudah busuk itu masih kurang jitu ataupun kurang efektif. Nah, di sini karena kita hanya melindungi agar tidak busuk pada saat proses pembibitan taman kentang ini, jadi kita cukup taburkan sedikit ini saja. Tidak perlu kita menggunakan bahan aktif yang berspektrum luas ataupun bersifat kuratif ya. Artinya sudah di atas dari protektif, kuratif, baru eradikatif. Nah, kira-kira seperti itu tingkatannya teman-teman, mulai dari hanya perlindungan, baru pengobatan, dan yang spektrum luas artinya yang tidak bisa dicampur dengan fungisida apapun, dan itu yang paling kuat. Nah, di sini teman-teman, untuk Ditain M45 ini adalah fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dan berwarna kuning keabu-abuan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, kedelai, dan tanaman tomat. Nah, salah satunya kentang di sini teman-teman. Nah, untuk kita semprot pun sebenarnya ini bisa, tapi di sini kita langsung tabur ke tomatnya ini agar tidak busuk ya. Baik, untuk penyakit cabai ini ada penyakit bercak daun, dan untuk kedelai lagi untuk penyakit karat. Nah, untuk kentang penyakit busuk daun, dan untuk tomat itu penyakit busuk daun juga. Jadi untuk dosisnya teman-teman sekitar 6 gram per liter, sekitar 15 gram lah untuk satu tangki, ataupun bisa 3 sendok ya. Jadi ini sudah tahan air cucian hujan. Jadi istilahnya kalau kita menyemprot pagi hari, kalau 2 jam tidak datang hujan, ini sudah bisa bertahan selama 1 minggu. Nah, untuk teman-teman kalau mau beli ini harus kita perhatikan juga kadaluarsanya ataupun tanggal pembuatannya. Kalau saya lihat di sini masih tanggal 11 bulan 12 tahun 2020. Ini golongan M1 ya teman-teman. Nah, kalau untuk kadaluarsanya masih bulan 12 tahun 2022, artinya masih ada setahun lagi. Jadi yang perlu kita perhatikan memang pada saat pembelian pestisida itu kita perhatikan kadaluarsanya, apakah sudah kadaluarsa ataupun mendekati, dan ada juga yang masih beberapa tahun ke depan baru kadaluarsa. Oke semuanya, jadi selain untuk tanaman kentang, fungisida ini bisa juga kita gunakan untuk segala jenis tanaman. Nah kebetulan saja ini untuk tanaman kentang ini yang sudah kita jemur selama kurang lebih 1 minggu. Jadi saatnya kita kemas ke dalam, kita simpan di rumah, kita simpan di dalam keranjang. Nah, untuk proses pembibitannya nanti membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Nah, jadi nanti kita tabur bersama dengan insektisida untuk menjaga agar tidak busuk dan dimakan hama ulat ataupun trips. Jadi oleh sebab itu kita gunakan ini untuk perawatan untuk sampai 5 bulan ke depan pada saat penyimpanan nanti. Nah, untuk beratnya ini teman-teman, di sini yang ukuran 200 gram. Jadi ini bisa kita beli dengan ukuran 200 gram, ada juga yang ukuran setengah kilo, dan ada juga yang ukuran 1 kilo. Jadi yang paling besar 1 kilo. Nah, ini yang paling murah
yang ukuran 200 gram. Oke teman-teman, nah selamat mencoba dan mempraktekkan sendiri di lahan kita ataupun di rumah kita.